teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mereaction salah satu video, dimana video ini membahas tentang marketing public relation. Kenapa aku mereaction video ini? Karena aku ada salah satu tugas kuliah, dimana mata kuliahnya itu adalah marketing public relation, dan tugasnya itu aku akan mereaction video yang dimana video ini udah dikirimin dari dosen aku langsung gitu, udah ditandain mana video-video yang akan direaction oleh mahasiswa-mahasiswanya. Dan aku di sini dapet mereaction video dimana yang judulnya itu adalah Everybody is a Salesman and Everybody is a Public Relation. Nah, langsung aja kita reaction videonya. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya, di sini aku lagi keadaan pilek, jadi suara aku agak bindeng-bindeng gitu. Ya, jadi mungkin pertama sebelum secara umum dulu ya mulai. Saya di sini tugas saya sebenarnya bukanlah tugas utama saya bukanlah di PR secara umum ya, tapi karena biasanya PR itu kan kita bilang humas atau corporate communication dan sebagainya, itu ada job title-nya. Kebetulan saya di sini punya tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan. Tapi konteksnya mungkin kita bayangkan bahwa ini adalah perusahaan public company dan ini juga institusi perbankan. Ya, oleh karena itu bisa disampaikan mungkin semua insan Bank Bukopin dan juga terutama yang dipimpin oleh direksi dan komisaris itu juga harus bertanggung jawab terhadap PR. Ya, jadi ya secara umum sih kami melihat PR ini kalau kita lihat komunikasi secara umum kan ada beberapa lah yang bisa kita pecah-pecah ya. Jadi yang pertama mungkin kita bilang komunikasi dengan karyawan, internal SDM. Yang kedua komunikasi dengan customer atau target market, itu biasanya di cover oleh Markom ya, marketing communication. Kemudian ada juga kita mengkomunikasikan kepada misalnya investor atau bondholders, intinya ya investor lah kepada kita, itu biasanya lewat investor relation. Jadi yang pemegang saham, pemegang obligasi dan deposan mungkin dalam hal ini itu ya kadang-kadang kita harus cover ini oleh investor relation. Dan tentunya ada yang secara umum sebagai perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat ya. Jadi itu yang kadang-kadang orang bilang humas atau PR dan sebagainya. Kebetulan di Bukopin kita bank itu ambil dana masyarakat. Ya, kita juga public company. Jadi memang jadinya itu menjadi tanggung jawab rame-rame lah. Mungkin yang pertama memang kalau di on top of my head ya itu adalah akurasi. Itu akurasi statement tadi itu memang menjadi that's the first do gitu ya. Kita nah dengan akurasi itu dibutuhkan tentunya preparation. Karena karena memang kadang-kadang misalnya kita harus sadar bahwa sebagai perusahaan yang cukup besar gitu misalnya ya, apapun yang kita katakan bisa jadi di quote gitu ya, bisa jadi tertulis di media dan itu menjadi jejak, baik itu jejak digital atau jejak cetak gitu kan segala macam. Jadi tentunya preparation, kita harus prepare, kita maunya
apa yang ingin kita komunikasikan, dan tentunya itu harus akurat, dan juga tentunya menggambarkan kejadian ya yang sebenarnya, yang ini apa yang ingin kita, tujuannya juga kita mau apa gitu ya dalam menyampaikan sesuatu. Ya don'ts-nya kebalikannya jadinya, kita kadang ya kita terus harus oh ya, sama do-nya juga adalah terus tentunya membangun hubungan dengan yang kita sebut ya mungkin media lah ya, baik itu cetak atau digital atau orang-orang yang mungkin istilah sekarangnya call ya, key opinion leaders ya, key opinion leaders. Karena apa yang jika kita tidak memberikan informasi yang baik gitu, yang akurat, isunya apa sepotong-sepotong, kadang-kadang mereka kadang-kadang apa yang kita ingin lakukan, apa yang terjadi itu malah terekam sebaliknya. Ya, jadi akhirnya malah menjadi apa ya? Ya menjadi hal yang kurang baik lah jadinya. Kita ada beberapa pengalaman soalnya seperti itu gitu dalam beberapa waktu kemarin ini. Sekarang ini kami punya ya, karena ini masing-masing biasanya di perusahaan juga normal ya, marketing communication itu di bisnis, corporate communication itu kadang-kadang ada di corporate secretary, investor relation biasa either di corporate secretary atau di keuangan. Jadi ini memang harus ada cross director atau cross division work gitu ya. Jadi ya kita saling mengisi, karena teman-teman yang di corporate communication tidak mungkin bisa, mungkin dia punya skill berbicara atau komunikasi yang lebih baik gitu ya, tapi tadi kalau tidak diberikan angkanya, dia konteksnya tidak dijaga gitu ya, mungkin jadinya dibacanya salah. Dan atau juga misalnya teman-teman wartawan juga sama gitu. Jadi mungkin ini saya dengan beberapa direktur punya inisiatif, jadinya kita bikin kayak working group. Ya, kita meet from time to time supaya kegiatan-kegiatan ini juga lebih atau komunikasi yang ingin kita lakukan itu lebih terukur dan lebih terorganisasi lah. Kebetulan kita practically ya mungkin beda sama misalnya kayak organisasi pemerintahan ya, karena ada jubir gitu ya. Kalau kita secara umum biasanya memang pertanyaan press release segala macam itu kita arahkan ke Korpsek ya, sebagai inilah satu pintu gitu. Cuman memang kadang-kadang dalam beberapa hal everybody, tiap unit atau tiap direktur itu punya porsi gitu, misalnya yang paling sesuai. Contoh misalnya jika berbicara tentang strategi secara umum atau segala macam, mungkin cocoknya atau tentang makro mungkin cocoknya direktur utama. Kalau misalnya berbicara tentang performance keuangan atau yang berhubungan dengan tadi investor dan sebagainya, kadang-kadang itu di porsi direktur keuangan. Tentang bisnis biasanya direktur bisnis yang punya product owner atau segala macam. Jadi secara umum sih mungkin pertanyaannya kita coba arahkan ke satu pintu, tapi the most credible person untuk ngomong itu kita ini. Cuma biasanya kalau ada hal-hal tertentu kita akan diskusikan. Ini kita ngomongnya apa gitu. Nah, tapi mungkin bisa saya sampaikan, saya juga nggak bisa ngomong sama teman-teman sebelumnya. Sepertinya hubungan itu jadinya kita ingin di semua jajaran. Jadi bukan hanya misalnya manajer atau division head gitu yang punya kontak gitu kan, tapi juga makin ke atas itu sampai ke level direksi pun itu juga harus punya kayak seakan harus
harus ikut aktif lah. Jadi ya tadi membangun relationship dengan media. Mungkin from time to time kita akan coba bikin media gathering di mana senior management juga harus hadir, karena itu menunjukkan bahwa ini sesuatu yang kita pandang sebagai sesuatu yang serius gitu. Bukan ya bukan aja kita kumpul-kumpul terus yang datang junior people, tapi yang datang adalah senior management. Jadi itu menurut saya satu hal yang penting ya, karena it show respect juga to the other side ya. Kemudian tentunya kita lihat ya kita mungkin secara umum mencari lagi lah siapa aja pihak-pihak itu, bukan hanya media kan. Kalau media kadang-kadang dia itu dibaca oleh masyarakat umum, cuman kadang-kadang ada juga kegiatan-kegiatan atau event atau media tertentu atau wadah tertentu yang lebih spesifik gitu. Misalnya asosiasi atau ya asosiasi ya, di tiap direktorat itu pasti ada asosiasinya. Ada grup direktur compliance, direktur risk, grup risk management, grup asosiasi treasury. Nah, ini juga kami kedepannya pengen lebih engage gitu. Jadi semua orang, again, setiap insan Bukopin itu adalah PR, karena pada saat nama brand atau nama Bank Bukopin disebutkan, dia nggak peduli ini orang direktur atau staff yang junior gitu kan, tetap aja dia membawa nama Bukopin. Nah, jadi kami ya ingin inilah semua level dan secara luas. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ini reaction tapi aku bener gak ada reaction. Dari semua ini gitu ya, dari video ini yang aku tangkap adalah bahwa everybody is a public relation, bahwa semuanya di dalam suatu perusahaan itu adalah seorang public relation. Mau itu dia direktur, mau itu dia manajer, ataupun mau itu dia karyawan yang memang bukan di bidangnya marketing, itu adalah seorang public relation. Dimana public relation di sini, ketika ada seseorang menanyakan istilahnya adalah produk Anda gitu ya. Kita ambil contoh di sini adalah bank dari PT Bank Bukopin gitu ya, dimana sales, ada marketing gitu kan. Biasanya mereka adalah bagian dari pemasaran, tetapi ternyata di public relation itu tidak memandang dari divisi gitu ya. Jadi semua divisi itu ketika ditanyakan produknya, ya mereka harus tahu apa yang mereka jual. Nah, itu aja reaction aku di video ini. Mohon maaf dari segala gangguan, entah itu suara pilek aku, suara bino aku, terus suara saudara-saudara aku yang ngomong. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye.